Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas berbagai kenikmatan, kebaikan serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di siang yang penuh dengan berkah ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita dalam rangka kita untuk sama-sama memberikan nasihat. Kita sama-sama mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang dan perjalanan yang sangat berat, yang tentunya membutuhkan bekal yang memadai agar kita tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan membawa kebaikan dan bekal yang cukup. Sedangkan bekal itu Bapak sekalian tidak lain dan tidak bukan adalah iman dan amal soleh. Ya, Nabi kita Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya beliau pernah bersabda, yatba'ul mayyita salasun, yang akan mengikuti seorang mayit tiga perkara. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun, maka yang dua akan kembali sedangkan yang ikut serta dengan si mayit cuma satu. Apa yang akan kembali? Fayarji'u maluhu wa ahluhu, yang akan kembali adalah harta dan keluarga. Ya, harta dan keluarga yang kita miliki tatkala kita mati, mereka mengantarkan, keluarga ikut mengantarkan kita ke kuburan. Mungkin harta kita seperti kendaraan pun ikut mengantarkan. Tetapi begitu kita dimakamkan, maka harta dan keluarga akan meninggalkan kita. Wa yabqa wahidun, dan yang menyertai kita semua cuma satu, kata Rasul, wa huwa amaluh, yaitu amal-amalan dia. Ya, maka sejauh mana kita beramal kebaikan, maka sejauh itulah, sekadar itulah yang akan menyertai kita di alam kubur kelak. Ya, maka teman-teman sekalian, hendaklah setiap kita beramal kebaikan, hendaklah kita mengingat tentang perkara yang sangat berat itu, yaitu perkara yang akan kita alami pada hari kiamat setelah kematian. Karena Bapak sekalian, ini adalah di antara wasiat Nabi SAW. Ya, jadi Nabi wasiatkan kepada kita, apa kata beliau? Aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Kata beliau, perbanyaklah oleh kalian mengingat suatu perkara penghancur kenikmatan. Yang dimaksudkan kata Nabi al-maut, yaitu kematian. Ya, jadi kematian kata Rasul ini adalah suatu perkara yang akan menghilangkan kenikmatan.
ya, yang dulu kita bisa meneguk, ya, 1 kali teguk air, setelah mati kita tidak bisa lagi. Yang dulu kita bisa makan, ya, dengan menu yang berbeda-beda, maka begitu kematian menjemput kita, kita tidak bisa lagi, ya, makan walaupun satu macam makanan. Dulu kita bisa melihat lucunya anak-anak, setelah datang kematian tidak bisa lagi. Ya, maka Rasul menggambarkan bahwa kematian itu adalah perkara yang menghancurkan kenikmatan. Ya, sudah tidak bisa lagi kita melihat indah dan cerahnya dunia ini, melainkan kegelapan di alam kubur. Maka Rasul pernah ditanya Bapak sekalian, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Baik Rasul, orang mukmin seperti apa yang paling afdal? Nabi mengatakan ahsanuhum khuluqah. Itu orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Beliau ditanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Seorang mukmin seperti apa yang paling cerdasnya? Kata orang ini. Rasul mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Seorang mukmin yang terbaik, kata Rasul, adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ulaiikal akyas. Mereka lah, kata Rasul, orang-orang yang cerdas. Itulah orang cerdas Bapak sekalian. Dan ternyata di alam dunia ini, satu-satunya majelis yang mengingatkan kematian adalah majelis ilmu. Ya, coba kita duduk bersama Pak Tani, selalu yang dipikirkan bagaimana hasil pertanian melimpah. Kita berkumpul dengan pedagang pun sama, yang mereka pikirkan bagaimana kita mengembangkan usaha, mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Kita bertemu dengan apalagi karyawan-karyawan pekerja, sama urusannya bagaimana kita mendapatkan harta dunia. Hanya teman-teman yang berada di majelis ilmu yang mereka senantiasa mengingatkan kita tentang kematian. Bapak sekalian, kita berteman dengan orang-orang yang sibuk mengurusi ilmu agama, sibuk mengurus akhirat. Ini adalah teman yang bisa menghidupkan hati kita. Ya, teman yang akan memupuk sehingga tumbuh berkembang iman yang ada dalam hati kita. Maka berbanyaklah kita memiliki teman yang mereka akan memberikan kebaikan untuk kita. Siapa mereka? Itu orang-orang yang sibuk fokus di dalam mempelajari ilmu agama. Tatkala kita mati, mereka berbondong-bondong datang ke rumah kita untuk mensolatkan jenazah kita. Walaupun mereka tidak sempat datang ke rumah kita, minimal mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Ya Allah, semoga Engkau ampunkan dosa-dosanya, Engkau terima segala amal kebaikannya, dan semoga Engkau masukkan dia ke dalam surga. Ya, tapi coba Bapak sekalian, kita punya teman konglomerat, pejabat, orang harta kaya raya, tidak punya ilmu agama. Kita mati, apa yang mereka kirimkan? Sekuntum bunga, karangan bunga, kayak gini kirim. Kita mau bawa di dalam kubur dimakan, nggak doyan kita. Ya, di depan rumah, masya Allah ini ikut berbela-sungkawa wafatnya Abu Bakar, masya Allah, kembang sepanjang jalan. Nggak mendoakan, rugi Bapak sekalian. Mending ya teman datang, nggak bawa apa-apa, sudah bawa motor otok-otok, ya sepeda sudah reot. Tapi apa? Mereka datang ke rumah kita, mensolati kita, mendoakan kita. Masya Allah, syafaat mereka akan Allah terima. Milih yang mana Bapak sekalian? Kita mati di depan rumah kita ini karangan bunga 1 meter, 1 kilometer. Masya Allah, warna-warni. Gak ada satupun mensolatkan kita, gak ada satupun mendoakan kita. Cuman ucapannya bela sungkawa. Bela sungkawa itu doa apa bukan? Bukan doa itu. Sedih saja, saya sedih. Sedih bukan doa. Tapi ketika kita memiliki teman-teman yang tahu ilmu agama, masya Allah ya, begitu tulusnya mereka mendoakan kita. Mereka lapangnya memaafkan segala kesalahan kita kepada mereka. Ini hanya orang-orang yang punya ilmu agama. Bapak sekalian, ya ini penting. Ya, ini penting sekali untuk kita mempererat ukhuwah. Ya, karena iman kita mempererat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena persaudaraan seperti inilah yang akan kekal, yang akan bisa menyebabkan selamatnya kita di dunia ini sampai di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini teman-teman sekalian, ini penting sekali ya, kita saling mengingatkan agar kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk teman-teman kita. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab yang agak tebal, ya. Namun kalau kita melihat manfaat dan isi kitab ini luar biasa, ya, mengajarkan kepada kita, ya, tentang akhlak-akhlak yang mulia di dalam Islam. Kita masih di bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdari niyah, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan. Insyaallah kita akan masuk hadis yang ke nomor 10. Kita masuk hadis yang nomor 10. Bapak sekalian, ya, kita mempelajari hadis Nabi SAW itu adalah perkara yang sangat baik untuk hidup kita, yang dengannya akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Salah satu contoh dalam sejarah Islam, Bapak sekalian, satu hadis Nabi ini pernah, ya, mendatangkan perdamaian, bahkan mendatangkan keamanan selama 30 tahun setelahnya, dan menyebabkan terjaganya puluhan ribu jiwa kaum muslimin. Satu hadis. Kapan kisahnya itu? Kisahnya adalah dalam sebuah riwayat disebutkan tatkala wafatnya Ali bin Abi Thalib. Wafat Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin yang terakhir. Begitu beliau wafat, maka orang-orang membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu putranya Ali bin Abi Thalib. Dibaiat, diangkat menjadi khalifah pengganti bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ternyata apa? Penduduk Syam saat itu mereka juga sudah kandung, ya, cinta kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga mereka pun membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah banyak pengikutnya, demikian juga Hasan bin Ali pun banyak pengikutnya. Ya, maka tidak terelakkan hampir nyaris terjadi peperangan. Kubunya Hasan bin Ali dengan pasukan yang siap tempur, membawa pedang terhunus untuk apa? Untuk disabetkan kepada sesama mukmin. Sana mukmin, sana mukmin. Coba perhatikan. Hari itu sudah ketemuan ini. Sudah disepakati perang tanggal sekian, hari sekian, tempatnya ini. Namun Bapak sekalian, luar biasa, ada kejadian yang luar biasa di hari itu, yaitu datanglah salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar, ya, mendatangi Hasan bin Ali dan mengatakan, ya Hasan bin Ali, mahlan, tenang kamu, jangan dulu berperang. Kenapa? Karena aku pernah mendengarkan kakekmu, siapa maksudnya? Rasul SAW bersabda tentang dirimu. Kata Hasan, apa yang diucapkan kakekku? Maka kata Abu Bakar, Rasul pernah bersabda, inna ibni hada sayyidun la'allallaha ayyusliha baina ta'ifataini 'azimaini minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini, kata Rasul, dia adalah seorang pemimpin dan dia akan mendamaikan dua pasukan besar dari kalangan kaum mukminin. Perhatikan, Rasul mengatakan ini adalah cucuku, dia seorang pemimpin dan dia suatu saat nanti akan mempersatukan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Perhatikan, Hasan bin Ali mendengarkan satu ucapan Rasulullah SAW tersebut, maka hilang kemarahan beliau. Tiba-tiba beliau melakukan rapat darurat. Apa kesimpulannya? Hasan bin Ali kemudian mengalah dan menyerahkan kepemimpinan mutlak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah. Yang tadinya kaum muslimin ini sama-sama menghunuskan pedangnya, ya, untuk menikam saudaranya, ternyata dengan terjadinya perdamaian itu mereka saling rangkul-rangkulan. Ya, mereka memasukkan kembali pedang-pedangnya ke tempat-tempat mereka. Ya, dan mereka saling menangis terharu, sehingga para ahli sejarah mengatakan bahwa hari itu dikatakan sebagai amul jamaah, tahun persatuan. Setelah hari itu Bapak sekalian, 30 tahun berikutnya, ya, kehidupan negeri kaum muslimin di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam keadaan tenang, tentram, aman, tidak ada peperangan. Cuman berapa? Satu hadis Nabi SAW. Coba, ini bisa merubah hidup yang luar biasa. Seandainya terjadi peperangan, la haula wala quwwata illa billah, betapa banyak kaum muslimin yang terbunuh. Ya, berapa banyak akan mengakibatkan kerugian harta. Berapa banyak bisa mengakibatkan wanita-wanita menjadi janda dan anak-anak mereka menjadi yatim. Ya kan gitu. Tetapi dengan satu hadis Nabi SAW menyelamatkan ribuan jiwa
menyelamatkan harta yang luar biasa, dan menyelamatkan anak-anak sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yatim. Dengan apa Bapak sekalian? Satu hadis Nabi SAW. Maka sangat mungkin satu hadis Nabi yang kita amalkan ini akan betul-betul merubah hidup kita. Ya, akan merubah hidup kita. Makanya luar biasa Bapak sekalian, kita mendapatkan ya peninggalan dari Nabi SAW, suatu perkara yang betul-betul bisa mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk hidup kita. Jadi kita jangan remehkan ya hadis Nabi ya, luar biasa. Itu baru hadisnya. Bagaimana Al-Quran kalau betul-betul kita amalkan, tentunya jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih memberikan keberkahan pada hidup kita. Kita baca Bapak sekalian hadis nomor 10 ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam babul ikhlas wa ihdarin niyyah. Berkata Imam Nawawi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seseorang secara berjamaah ya, maka tazidu ala salatihi, maka pahalanya ini lebih dibandingkan solat di rumah atau di pasarnya. Dengan berapa? Bid'an wa 20 darajah, dengan 20 lebih apa? Lipatan. Bid'an itu kata para ulama, ini adalah hitungan antara 3 sampai 10. Ya, bisa jadi dilipatkan pahalanya 23 kali, 24, 25, 26, 27 atau sampai 29. Ya. Ini Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang melakukan sholat secara berjamaah. Bagaimana sebabnya? Rasul mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Hal itu terjadi adalah ketika salah seorang di antara mereka dia berwudu dari rumah, fa ahsanal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Perhatikan ini, dia wudu dari rumah. Ini di antara adab ketika kita hendak sholat berjamaah, wudunya dari rumah. Jadi ya, tsumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, tidak dia inginkan melainkan hanya untuk sholat, yaitu la yanhazu ila salah, tidak ada yang menjadikan dia keluar dari rumah melainkan untuk sholat. Ini syahidnya di sini. Jadi tujuan dia keluar dari rumah ke masjid untuk sholat, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk ngopi dulu ya, nanti belum azan ini mampir ke warung kopi ngopi, tidak. Atau mungkin dia mau beli kebutuhan anak-anak dulu baru ke masjid, tidak. Tapi satu tujuan dia keluar rumah untuk sholat. Jika ini yang sudah dilakukan, apa yang Allah berikan untuknya? Rasul mengatakan, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu kaki, melainkan diangkat untuknya satu derajat. Melainkan Allah berikan untuknya satu pahala. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah hapuskan satu dosa dan kesalahan sampai dia masuk dalam masjid. Coba, luar biasa ini. Kita keluar masjid, sudah berwudu, sempurna wudunya, kita melangkahkan kaki. Satu langkah kita lakukan, kanan kita melangkah, bagaimana? Allah Azza wa Jalla akan angkat satu derajat, yaitu Allah berikan pahala satu kepada kita. Dan otomatis Allah akan hapuskan satu dosa. Maka semakin jauh jarak rumah kita dari masjid, berarti bagaimana? Semakin banyak pahala dan semakin banyak dosa yang dihapuskan. Nah ini ya, makanya ini harus kita pahami baik-baik. Ya, terkadang sebagian kita, aduh, jauh ke masjid Ini kalau sehari 5 kali bensin berapa habisnya? Mikir duit maning gila itu ya. Kita Bapak sekalian, kita itu jangan terlalu hitungan Bapak sekalian. Ya, ini kalau setiap hari naik motor berapa sebulan ini? Ya sehari misalnya 0,5 liter kali sebulan.
lumayan juga ya. Berapa berarti? 15 liter kali 10.000, 150. Cuma beli bakso, kenyang. Tuh. Ini pahala sholat dibandingkan makan bakso. Masya Allah. Pahala sholat kalau kita dapatkan, Masya Allah sekalian, hati menjadi cerah. Ya, wajah menjadi cerah, pahala Allah siapkan. Tapi kalau kita makan bakso, walaupun bakso paling enak di Majenang, keluar jadi apa sekalian? Jangan dijawab, dipikir saja. Iya kan? Kita makan bakso paling enak, set Majenang. Begitu kita makan, besok kita buang, apa yang keluar jangan dibicarakan, pikir saja. Kan gitu. Kemudian 150.000, coba kalau beli nasi Padang lumayan ini ya. Lauknya ayam goreng, besok sama rendang, enak luar biasa. Kita makan rendang, apa keluarnya jadi apa? Jangan dijawab. Gitu. Tapi kalau kemudian 150.000 kita untuk bensin ke masjid, Masya Allah. Ya, pahala yang kita dapatkan luar biasa. Ini kadang-kadang kita tuh kebalik ini logikanya ini ya. Selalu dipikir bagaimana perut ya. Jangan, selalu kita ingatkan bagaimana kita hidup itu pahala dan pahala. Ini Masya Allah. Makanya gitu ya. Jangan jarak itu menjadikan kita itu lemah untuk bersolat jamaah. Ya, iya. Maka kata Rasul, faida dakhalal masjid. Nah ini jika dia sudah masuk masjid, apakah pahalanya berhenti? Tidak. Ya, beda lagi pahalanya. Rasul mengatakan, kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahsibu. Jika dia sudah masuk masjid, maka dia dihitung mendapatkan pahala solat selama dia sedang menunggu waktu solat. Coba Bapak sekalian. Jadi kalau kita masuk ke masjid misalkan 5 menit sebelum solat dimulai, kita masuk ke masjid, tahiyatul masjid, kita nunggu sampai qomat, maka selama kita duduk itu bagaimana? Allah Azza wa Jalla menuliskan untuk kita pahala solat. Lah sekarang bagaimana? Seperempat jam sebelum adzan kita ke masjid. Kita sudah wudu dari rumah, masuk masjid langsung tahiyatul masjid, kita duduk di situ, mungkin sambil tidur-tiduran, ya, sambil ngelamun dikit. Ngelamunnya kita, tidurnya kita, Allah tuliskan seperti pahala solat. Ini keutamaannya Bapak sekalian. Maka kita itu jangan terlalu pelit dengan waktu. Artinya Bapak sekalian, wah 5 menit maning santai dulu, ngopi nang omah. Itu ya. Azan lah tanggung urung tong kopi ini. Hampir komat. Ya nanti keburu dingin kopinya ya. Astagfirullahaladzim. Coba ngopinya nanti habis sholat, luar biasa. Apa ada orang kemudian gemeteran nggak ngopi? Kalau makan mungkin, Pak. Kalau makan mungkin. Ini meninggalkan kopi gemeterannya gini, Pak. Semaput. Nggak ada. Makanya sudah kalau urusan ngopi gampang nanti habis sholat. Ya. Nah ini karena luar biasa. Kita menunggu waktu sholat luar biasa. Maka seandainya setiap kita ini membiasakan diri. Waktu yang paling enak habis maghrib Bapak sekalian ya. Habis maghrib seringnya itu tidak ada kesibukan kecuali nonton film. Coba sekarang habis sholat maghrib kita zikir, berdoa, ya baca Al-Quran, udah capek tiduran di masjid. Selama kita di masjid menunggu datangnya waktu sholat isya, Allah senantiasa menuliskan pahala sholat untuk kita. Masya Allah, ini termasuk pintu kebaikan yang luar biasa jika kita memahaminya. Ya, kita duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat, maka kita senantiasa ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala sholat. Kemudian Bapak sekalian, setelah selesai sholat, apakah masih ada pahala? Ada lagi. Rasul mengatakan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat, mereka bersalawat kepada kalian. Maksudnya apa? Mendoakan kebaikan kepada kalian selama kalian berada di tempat sholat, ya, dan belum berpindah. Nah ini makanya ini di antara adab setelah kita sholat, kita salam itu jangan meninggalkan tempat sholat kita. Ustadz, gerah panas, walaupun gerah sabar sebentar. Kenapa Bapak sekalian? Karena ketika kita salam dari sholat dan tetap di tempat kita sholat, apa yang terjadi? Malaikat mendoakan kita. Apa doanya? Malaikat mengatakan yaqulun Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah berikan kepadanya taubat. Masya Allah. Ini yang berdoa malaikat Bapak sekalian. Yang kita tahu malaikat adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang Allah dekatkan, yang tidak bermaksiat kepadanya dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
yang tentunya ketika para malaikat berdoa sangat besar kemungkinan Allah kabulkan doa mereka. Coba Bapak sekalian, ya, ini kebaikan luar biasa di masjid ini. Makanya pantas Bapak sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau sampai di kota Madinah, apa yang pertama kali beliau bangun? Apakah beliau bangun rumah untuk beliau dan istrinya? Tidak. Apakah beliau bangun ya gedung meeting ya untuk rapat musyawarah kaum muslimin? Tidak. Yang beliau bangun pertama kali adalah apa? Masjid. Ini pelajaran penting ya. Dari masjid itulah Rasul mendidik pemuda-pemuda Islam. Sehingga dari situlah muncullah para alim ulama kaum muslimin. Dari masjid itulah muncullah para kesatria-kesatria muda-muda Islam karena mereka dididik di masjid. Berbagai macam masalah, problem umat diselesaikan di masjid. Masya Allah ini ya. Karena gini Bapak sekalian, kita mau musyawarah, mau rapat, datang ke masjid, sholat dulu, zikir sambil nunggu yang lainnya. Ya, iya, di masjid mau ghibah, malu. Makanya Masya Allah berkahnya banyak sekali Bapak sekalian. Makanya kalau kita ada rapat, coba di masjid saja. Nah ini di antara rahasia. Kenapa? Kok Nabi SAW beliau yang pertama kali bangun adalah masjid. Karena luar biasa. Dari berangkat ke masjid mendapatkan pahala. Begitu masuk masjid kita nunggu sholat mendapatkan pahala. Selesai sholat sebelum kita beranjak dari tempat kita sholat terus mendapatkan pahala dan doanya malaikat. Ya, tapi kata Rasul, malam yuhdith fih, selama dia tidak mengganggu orang lain, walam yuhdith fih, dan selama dia belum berhadas. Nah ini makanya boleh nggak kalau kemudian kita agak sedikit menahan katakanlah kentut setelah sholat? Boleh Pak, selama tidak membahayakan kita. Ya, kalau kentut kayak nggak tahan sebentar Pak. Tapi kalau sudah nggak bisa, mak tweet, nah berarti bagaimana? Malaikat berhenti mendoakan kita. Iya, malaikat berhenti sudah. Kenapa? Karena berhadas. Nah ini makanya ya, Masya Allah ini. Jadi kalau mak tweet, mak bes gitu, berarti malaikat berhenti mendoakan. Masya Allah ya. Makanya ditahan dikit Bapak sekalian ya, ditahan sedikit ngentuk. Kecuali kalau sudah nggak bisa tahan sekali, cepat keluar dari masjid. Ya, nanti malah apa? Pada kotak tetangga kita. Ini sapi tank bocor apa? Ada sumur apa ini ya? Masya Allah ini. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah Bapak sekalian. Jadi hadis ini ya termasuk hadis yang luar biasa. Kita akan melihat beberapa faedah yang dapat kita ambil. Satu, ya di dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat secara berjamaah di masjid. Dari sisi pahala Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Di sini Rasul menyebutkan Allah lipatkan pahalanya 20 lebih. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan apa? 25. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Ya. Salat secara berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Loh kok beda-beda? Ada 27, ada hadis mengatakan 25, ada hadis mengatakan antara 23 sampai 29. Mana yang betul? Semuanya betul. Nah sekarang pertanyaan kita, apa yang menentukan? Kok bisa berbeda? Satu amalan yang sama, kenapa Allah lipatkan pahala berbeda? Maka para ulama menjelaskan dipengaruhi dengan beberapa hal. Di antara yang terpentingnya Bapak sekalian, dipengaruhi dengan keadaan hati kita. Dipengaruhi dengan kadar niat ikhlas yang ada dalam hati kita. Semakin kita menjalankan sholat berjamaah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, akan semakin besar pahalanya. Nah ini ya, sebagaimana hal ini diterangkan al-Imam Abdullah ibn Mubarak, belum pernah mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Berapa banyak? Ya, suatu amalan yang kecil, amalan dianggap orang itu remeh, tetapi menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat yang ada dalam hati seorang hamba. Nah ini, jadi Masya Allah Bapak sekalian, ini pentingnya menghadirkan niat di dalam setiap kita beramal. Karena dengan niat inilah akan mempengaruhi besar kecilnya pahala dalam kita beramal. Ya, luar biasa. Ini faedah yang pertama.
Nah, faedah yang kedua Bapak sekalian, kenapa kok dikatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sendirian? Karena seorang yang sholat berjamaah, maka dia telah menegakkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara para ulama menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah. Ini ada dua pendapat dikatakan para ulama. Yang pertama adalah mengatakan hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid adalah hukumnya wajib ain. Adapun yang kedua, mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang Rasul senantiasa menjalankan dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan kepada kaum muslimin untuk melakukannya. Nah, apapun hukumnya ini, ya baik ada yang mengatakan sunnah atau sunnah muakkadah atau yang fardu ain, ini tidak layak untuk kita tinggalkan. Adapun dalil yang dijadikan para ulama tentang wajibnya ya sholat berjamaah di masjid adalah Al-Quran Bapak sekalian. Di dalam surat An-Nisa ayat 102 Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Ya, wa idza kunta fihim, dan jika engkau berada di tengah-tengah mereka dan engkau hendak menegakkan salat, ya, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah berdiri sebagian dari pasukan Islam ini bersama engkau. Ini Allah menyebutkan ayat ini tentang apa? Tentang sholat di kondisi perang. Sholat di kondisi perang. Perhatikan. Jadi ketika dalam kondisi perang berkecamuk, ya, kemudian sudah datang waktu sholat dan memungkinkan untuk sholat, bagaimana Rasul mengajarkan, maka pasukan itu dibagi dua. Ya, imam di depan, pasukan dibagi dua shaf. Ya, takbir bersama imam bareng-bareng. Ya, nanti ketika imam ruku dan sujud, shaf pertama ruku dan sujud, kemudian berdiri. Baru kemudian apa? Shaf yang kedua ruku, sujud, berdiri lagi. Ini berarti kan kata para ulama, Allah Azza wa Jalla mewajibkan, memerintahkan berjamaah salat ketika perang. Ya, ketika perang, ketika kondisi takut saja diwajibkan berjamaah, apalagi dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak berperang. Tentunya kata para ulama mimbabil aula, lebih utama lagi. Ya, iya ini masya Allah Bapak sekalian. Kita nggak ada perang sekarang, cuman perang melawan apa? Melawan nyamuk dan selimut. Coba sekarang kita kalau subuh perangnya melawan apa? Nyamuk Bapak sekalian. Ini nyamuk. Nah, plus selimut. Nah, pengantin anyar berarti bujuk anyar. Gitu saja, masya Allah. Ini kadang-kadang kita seakan-akan istri kita itu mau kita bawa mati ya Pak. Sampai sholat tuh nggak bisa jamaah. Kenapa? Aduh, lagi rukuk, sujudannya, gambarnya istrinya, ya, salam assalamualaikum, temen cenggotan tapi kayak istrinya itu, saking cintanya kepada istrinya ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini Bapak sekalian, maka pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab bahwa sholat berjamaah di masjid adalah hukumnya fardu ain. Ya, sebagaimana ini diterangkan Syekh Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala. Dalil yang lain Bapak sekalian, datang suatu ketika seorang buta kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Ya Rasul, aku tidak punya orang yang menuntunku ke masjid. Rumah saya jauh dari masjid. Ya, apakah boleh saya mendapatkan keringanan sholat di rumah? Rasul mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian apa? Setelah orang ini pergi, Rasul bertanya lagi, "Ya fulan, ta'al ke sini. Hal sami'tumun nida?" Apakah engkau mendengarkan azan dikumandangkan? Kata orang ini, "Iya." "Idzan fa'ajibhu." Jika demikian, datangilah panggilan azan itu. Panggilan azan itu. Orang buta Bapak sekalian. Ya, apakah di antara kita ada yang buta? Alhamdulillah tidak ada. Ustaz, malam-malam motor nggak ada lampu. Masya Allah, pakai sentir. Itu bukan penghalang. Ini sahabat tadi dulu nggak ada motor, nggak ada lampu, mata saja nggak bisa kebuka. Itu Rasul mengatakan wajib bagimu datang ke masjid sholat berjamaah. Masya Allah sekalian. Ya, ini luar biasa. Ini jangan kita remehkan ini ya, sholat berjamaah ini luar biasa. Cuman apa? Zaman sekarang orang pada berat, ya,
naik gunung selamat kuat ribuan kilometer, ribuan meter ya, ribuan meter dia kuat. Masjid cuma berapa meter, 100 meter nggak kuat. Berarti ini bukan kekuatan kaki dan fisik, tetapi kekuatan hati. Ya apa tidak? Hati Pak, benar itu. Itu ke masjid itu kekuatan hati, itu bukan kekuatan fisik itu. Buktinya banyak orang gunung selamat berkali-kali, Sindoro Sumbing lah eleh. Hah? Apalagi bukit-bukit kecil sambil lari itu, tapi giliran ke masjid nggak mampu. Ini kenapa? Karena kekuatan ke masjid itu bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan hati, kekuatan iman. Ya, kekuatan iman. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah memudahkan kita untuk apa? Untuk bisa sholat jamaah di masjid. Iya. Faedah berikutnya Bapak sekalian bahwa seorang yang melangkahkan kakinya ke masjid secara otomatis, tapi syaratnya dia berwudu dari rumah. Wudu ya. Wudu dari rumah. Jadi kita itu jangan terlalu ngirit. Lah, musim kemarau. Iman-iman wudu di rumah. Mending di masjid, ya, ngirit lumayan seember. Kebalik. Kita itu kok astagfirullahaladzim Bapak sekalian. Kadang itu terlalu berkicik gitu loh ya. Urusan air ya kayak tadi itu. Mending wudu di masjid ya. Masjid mah yang bayar bareng-bareng. Di rumah kan bayar sendiri. Ya Allah. Padahal apa keutamanya luar biasa. Kalau dari rumah sudah berwudu, ini keutamaannya. Tapi kalau dari rumah belum wudu, tidak mendapatkan keutamaan tadi. Ya, tidak dihapuskan dosanya dan tidak diangkat derajatnya. Ya, ini Masya Allah. Ya, kemudian berikutnya faedah yang berikutnya bahwasanya para malaikat ini senantiasa mendoakan orang tersebut selama dia itu apa? Selama dia masih berada di tempat yang dia melakukan sholat di situ. Ya, belum berpindah. Maka sering saya ingatkan di sini, kalau kita selesai sholat, jangan dulu kita meninggalkan tempat kita sholat. Sabar saja, walaupun mungkin panas, agak sempit sedikit, tapi apa? Keutamaan yang ada ini didoakan oleh para malaikat yang sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai Bapak sekalian, kita menjelaskan hadis nomor 10. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada disampaikan? Tidak ada ya? Ya. Sekarang mana syahid dari hadis ini yang menunjukkan tentang masalah niat? Syahidnya Bapak sekalian adalah lafaz yang Rasul mengatakan, ya, "Tsumma atal masjid la yuridu illa shalah wa la yanhazu illa shalah." Kemudian dia mendatangi masjid. Ya, tidak ada keinginan melainkan untuk sholat dan tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali untuk sholat. Ini niatnya Bapak sekalian. Ini syahidnya bahwa seorang mendapatkan yang kita sebutkan tadi dengan syarat dia sudah meniatkan dari rumah. Makanya tidak mendapatkan keutamaan ini kalau orang keluar rumah ternyata Pak mau ke pasar dulu. Ya, 11:30 berangkat ke pasar, beli sayur, bumbu, nanti habis itu ke masjid. Tidak mendapatkan keutamaan. Paling kalau kemudian dia niatkan dari pasar, dia mendapatkan apa? Dari pasar sampai ke masjid. Dan perjalanan dia dari rumah ke pasar tidak mendapatkan keutamaan tadi. Gitu ya. Maka Masya Allah sekalian, yang kita harapkan dengan penjelasan seperti ini, kita semakin bersemangat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Ya. Kita lanjutkan hadis nomor 11. Ya, hadis nomor 11. Berkata Imam Nawawi, wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbasin ibni Abdul Muttalib. Betul ada 11 itu sih ya. Dan dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas Abdul bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbih azza wajalla. Ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah azza wajalla. Berarti namanya apa? Hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Ya, bedanya bahwa kalau hadis qudsi ini siapa yang membacanya tidak mendapatkan pahala dengannya, tidak mendapatkan pahala per huruf dan per ayatnya. Gitu ya. Tapi kalau Al-Qur'an Allah hitung pahalanya per huruf dan per ayat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun.
Rasul mengatakan, ya, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala ini Allah lipatkan menjadi 10 pahala. Dan aku tidak katakan, kata Rasul, alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, berapa pahala kita dapatkan? 3 sampai 30 pahala. Ini kalau Al-Quran. Allah tulis pahalanya per huruf. Dan Allah tulis pahalanya per ayat. Rasul pernah mengatakan, afala takhdu ilal masjid fataqra'a ayataini min kitabillah fahuwa khairun min naqatain. Kenapa? Kalian tidak bersegera datang ke masjid untuk membaca Al-Quran barang 2 ayat. Kenapa? Karena 2 ayat yang engkau baca di Al-Quran itu lebih baik daripada engkau memiliki 2 ekor unta. Coba Pak, unta berapa harganya Pak? Cempene unta. Nah, sekarang cempene berapa? Apa sejuta enggak juta? 20 juta lah katakanlah ya. 20 juta atau 25 juta coba. 1 ekor unta 25 juta. Kalau kita ternyata membaca 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor unta. Berarti berapa Pak? 50 juta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat. Berapa pahala yang Allah berikan lebih baik daripada 50 juta? 50 juta Pak. Masya Allah, nek Soekarno mesem, Masya Allah. Gak cukup ini kantong kita ini. Coba yang sering pegang duit, 50 juta berapa tebelnya? Ya sebuku lebih. Bu, 50 juta bu, barang apa sih baca Al-Quran ayat? Nah, tapi sekarang malas kita ya. Kayaknya perlu majenang ini nanti ya. Kita bikin kuis berhadiah. Apa itu? Jamaah Al-Biru setiap baca ayat jangan 50 juta lah. 100 perak saja Pak. 1 ayat 100 perak. Kalau 10 ayat 1000. Kalau 20 ayat 20.000, 2.000. Lumayan ya, beli cilok. Ini perlu kayaknya loh. Masya Allah, berlomba-lomba Al-Baqarah selesai ratusan ayat. Dapat 20.000 sekali baca. Masya Allah. Kita berbondong-bondong. Ini kenapa sekalian? Karena salahnya niat kita itu. Ya, kenapa kita malas membaca Al-Quran? Karena salahnya niat kita itu. Tapi kalau urusan untung, perjalanan sekian, jualan ini, kerja 5 jam, untung sekian, pergi jauh-jauh itu Pak. Ya, tapi giliran apa yang Allah sediakan untuk kita, seakan-akan kita tidak memiliki semangat. Nah, ini kembali kepada hadits qudsi. Ya. Yang Allah berfirman, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini telah menuliskan al-hasanat, kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Ya. Di mana Allah tuliskan? Yang pertama adalah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi segala kejelekan, kebaikan sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Rasul pernah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahul qalam." Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Fayaqul, dan Allah mengatakan, "Uktub," tulislah wahai pena. Wa qala, dan pena mengatakan, "Wa ma aktubu ya Rabb." Apa yang aku harus tuliskan wahai Rabb? Allah mengatakan, "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah." Tuliskan segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini maksudnya ya. Jadi Allah tuliskan segala kebaikan, kejelekan di Lauhul Mahfuz. Adapun yang kedua Bapak sekalian, yaitu penulisan ketika seorang hamba itu dia melakukannya. Kita melakukan kebaikan ditulis malaikat. Kita berbuat kejelekan ditulis malaikat. Ini ya, ini maknanya 2. Jadi Allah telah menuliskan kebaikan dan kejelekan, tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin. Ini perhatikan. Barang siapa yang punya azam kuat, keinginan yang kuat. Falam, untuk berbuat kebaikan, barang siapa yang punya keinginan berbuat kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukan. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah tuliskan di sisinya untuknya 1 pahala sempurna. Masya Allah sekalian, kita baru punya keinginan, baru punya niat berbuat kebaikan, Allah langsung tuliskan 1 kebaikan. Ya. Wa in hamma biha, dan jika dia punya keinginan berbuat baik, fa'amilaha, kemudian betul-betul dia lakukan,
katabahallahu asyra hasanatin ila sabimi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Maka Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan, 10 pahala sampai 700 lipat, dan bahkan Allah lipatkan dengan lipatan yang sangat banyak. Ini luar biasa. Ya, ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pintu kebaikan yang luar biasa, Pak. Kita bisa memanage hati ini, ya, meniatkan hal-hal yang baik, ini kebaikan luar biasa. Maka dalam sebuah hadis Rasul pernah menjelaskan, ada seorang miskin datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana li malan mithla fulan la fa'altu mithla fulan." Ya Rasul, andaikan aku memiliki harta seperti orang itu, aku akan lakukan seperti orang itu. Itu dia melihat ada orang kaya raya dan dia banyak berderma, membantu orang yang lemah, ya, menyantuni orang-orang miskin dan lain sebagainya. Maka orang miskin mengatakan, "Ya Rasul, andaikan aku punya harta seperti orang itu, aku akan lakukan seperti dia." Apa kata Rasul? Ya, walahuma biniyatihi sawa. Kedua orang itu dari sisi pahala niatnya sama. Kedua orang itu dari sisi pahala niatnya sama. Artinya apa? Orang yang meniatkan saja belum punya harta, Allah tuliskan dia mendapatkan pahala. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Maka kemudian Rasul mengatakan kepada orang ini, "Ya Rasul," dalam hadis lain disebutkan, "Ya Rasul, dahaba ahlu dzur bil ujur." Ya Rasul, orang-orang kaya mereka telah pergi dengan membawa pahala mereka. Padahal mereka sholat, kita pun sholat. Mereka berpuasa, kita berpuasa. Cuman apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Cuman mereka bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kita tidak. Kata siapa? Kata orang miskin. Maka Rasul mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalian akan menyamai mereka?" "Bala ya Rasul, tutup ya Rasul." Rasul mengatakan, "Ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali setiap selesai sholat." Langsung orang miskin semangat. Habis sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Udah ya, orang miskin alhamdulillah kita menyamai orang kaya. Ternyata orang-orang kaya tahu, melakukan juga. Masya Allah, semangatnya para sahabat ini. Maka orang miskin datangnya Rasul. Ternyata orang-orang kaya mereka juga tahu dan mengamalkan seperti kita amalkan. Apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Insyaallah ya. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwa pahala yang didapatkan orang miskin yang meniatkan tadi yaitu sama dari sisi pahala niatnya. Adapun amalannya tidak sama. Pahalanya tidak sama. Ya, ini Masya Allah. Jadi maka penting Bapak sekalian, kita membiasakan diri meniatkan untuk perkara yang baik. Ya. Ada tamu di luar, barangkali ada yang kenal. Untuk ya. Jadi gitu. Ini pentingnya kita ini senantiasa ya meniatkan hal-hal yang baik. Karena sekedar kita meniatkan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan satu pahala sempurna. Masya Allah ya. Makanya sekali lagi kalau kita betul-betul ya mengetahui pintu kebaikan ini, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka jangan sampai kemudian apa? Kita meniatkan perkara yang jelek. Kemudian kata Nabi, ya, Allah berfirman melanjutkan hadis ini, "Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan." Dan jika seseorang dia meniatkan memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan suatu kejelekan, falam ya'malha, dia niat jelek, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah tuliskan untuknya satu pahala sempurna. Ini kalau apa? Dia meninggalkan kejelekan itu. Ya, wa in hamma biha, dan jika dia meniatkan ya berbuat jelek kemudian dia melakukan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah hanya tuliskan satu kejelekan saja.
Ini luar biasa Bapak sekalian. Jadi kalau orang sudah terlanjur dia meniatkan perbuatan jelek, tinggalkan kejelekan itu. Jika dia meninggalkan bagaimana? Allah akan berikan untuknya satu pahala. Satu pahala. Jadi kalau seorang meniatkan kebaikan, langsung Allah tulis kebaikan. Orang meniatkan kejelekan, belum Allah tuliskan. Sampai apa? Sampai kemudian orang itu melakukannya. Makanya Bapak sekalian, ini pentingnya. Ya, kalau kita pernah meniatkan kejelekan, segera kita urungkan. Ya, jika kita mengurungkan kejelekan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Mesti Allah akan gantikannya lebih baik. Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Ya, barang siapa meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik. Ini kaidah Bapak sekalian. Ya, jadi kalau kita sudah pernah menginginkan, meniatkan perbuatan jelek, segera tinggalkan dan yakin jika kita meninggalkan itu karena Allah, Allah akan apa? Gantikan yang lebih baik. Sudah, antum misalkan di masyarakat ini, ya, antum dihadapkan dengan kebiasaan masyarakat yang menyelisih syariat. Coba sekarang, antum dihadapkan di masyarakat, ya, ada acara yang menyelisih syariat. Ya, jika antum tidak ikut acara itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, yakin Bapak sekalian, Allah Azza wa Jalla akan gantikan yang lebih baik. Ya, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini pun pernah diajarkan Nabi. Rasul menerangkan dalam hadisnya. Kalau beliau mengatakan manil tamasa ridallahi bi sakhati minan nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Kata Rasul, barang siapa yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dibenci oleh manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah menjadikan orang-orang akan ridho kepadanya. Coba ini ya, ini kita pegang kuat-kuat hadis Nabi ini. Yakin kalau kita meninggalkan yang Allah larang, walaupun itu kita dibenci di masyarakat, kita dikucilkan di masyarakat, apa kata Rasul? Yakinlah Allah akan ridho kepada kita dan Allah menjadikan orang-orang ridho kepada kita. Tapi sebaliknya kata Rasul, wa manil tamasa ridhan nasi bi sakhati minallah sakhitallahu alaihi wa asqata alaihin nas. Dan barang siapa mencari ridhonya manusia dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan orang-orang murka kepada dia. Ternyata apa? Ya, ternyata kembali kepada kita. Ya, ternyata kembali kepada kita. Ya, maka banyak sekali Bapak sekalian, terkadang para pemuda, Ustaz, saya sudah ngaji sunnah, cuman gimana ya sama saya masih pacaran. Ini banyak sekali kan ya, kalau ngisi pengajian muda-mudi itu mesti muncul pertanyaan gitu. Dia sudah tergerak pengen belajar sunnah, pengen belajar agama dengan baik, tapi Ustaz bagaimana ya? Saya kok pacaran, mau melupakan gak bisa sama sekali. Apa jawabannya? Gampang, putuskan sudah. Kalau antum gak bisa, belum mampu menikah, putuskan. Kenapa? Ustaz, apa ada wanita secantik itu? Lebih banyak. Kan gitu ya. Kalau Ahmad, Ustaz, apakah ada laki-laki lebih soleh dari dia? Lebih banyak, saya yakin. Kenapa Rasulullah mengatakan, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan yang lebih baik. Ya mungkin istri antum yang dulu, antum putuskan itu karena saya sudah kenal sunnah masa masih pacaran misalkan. Antum tinggalkan. Mungkin apa? Istri antum sekarang apa? Memang pesek, dulu lebih mancung, tapi masya Allah dari kelebihan yang lainnya tidak akan bisa tertandingi. Yakin saja itu Allah Azza wa Jalla akan gantikan lebih baik. Saya pernah cerita di sini ya, bagaimana di dunia nyata hadis Nabi itu pernah terjadi. Ya, ketika saya ceritakan di sini ada seorang pemuda, ya dia seorang penuntut ilmu agama. Di musim haji, pemuda ini mendapatkan satu kantong berisi mutiara atau perhiasan yang sangat mahal. Maka pemuda ini pun ambil ya kantong itu dalam rangka untuk ditawarkan kepada orang. Wahai jamaah haji, siapa yang merasa kehilangan barang? Hari pertama dia tawarkan, gak ada yang ngaku. Hari kedua sampai pada hari-hari, saking sudah capeknya pemuda ini, akhirnya apa? Pemuda ini minta pesan kepada orang-orang di situ, Pak, kalau ada orang merasa kehilangan barang, tolong temui saya di rumah saya. Disebutin alamatnya.
Maka tidak lama kemudian ada seorang kakek-kakek datang ke situ nyari barang. Pak, barang apa yang hilang? Ternyata kantong seperti itu. Oh, kemarin ada pemuda yang dia apa? Dia menawarkan barang temuannya. Sekarang kemana orangnya? Tuh, di kampung sana. Datang orang ini. Maka ditanya, Pak, barangnya apa? Isinya ini, betul. Kantongnya kayak apa? Kayak gini, pas. Talinya kayak apa? Cocok. Berarti ini barangnya, Pak? Iya. Ini barang mahal sekali. Maka bapak ini saking senangnya barang hilangnya ketemu, langsung biasa ngambil kantong, dompet. Oh, Soekarno Mesem berapa lembar itu ya. Nah, kalau kita ya Soekarno Mesem ini, berapa lembar. Pemuda itu menolak sama sekali. Pak, saya tidak berhak seperti ini. Kewajiban kami mendapatkan barang adalah menawarkan kepada yang punya. Dipaksa gak mau, tapi tetap nolak. Maka si kakak ini mendoakan kebaikan orang ini. Ya Allah, semoga engkau menjadikan pemuda ini ya menjadi bagian dari keluarga kami kelak. Akhirnya berpisahlah antara bapak dengan pemuda tadi. Ya, bapak ini pulang ke kampung, pemuda ini pun pulang ke rumahnya. Setelah beberapa tahun Bapak sekalian, pemuda ini sudah selesai belajar, dia hendak berdakwah. Ya, mau ada hajat, ada perluan, naik perahu. Qadarullah masyafa'al, ya, terjadi badai di tengah lautan sehingga perahu itu terdampar dan pecah di sebuah pulau. Bingung ini. Di tengah lautan ya, ada pulau di situ. Maka pemuda ini kemudian mencari kehidupan. Langsung masuk ke pulau, ternyata ada kampung di situ. Ada kampung ya. Ada musola kecil di situ, kemudian minta izin pemuda membersihkan musola itu untuk ibadah di situ, di azan. Akhirnya apa? Dia dapati kampung ini nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Maka diajari anak-anaknya, pemuda-pemudinya, kakek-kakeknya diajari Iqra Al-Quran sampai hampir satu kampung bisa baca Al-Quran. Masya Allah Pak ya. Ini namanya apa? Sengsara bawa nikmat ya. Nah, dia dakwah di situ. Nah, sudah lama ini kepala suku mikir, ini kalau pemuda nanti pulang kampung nggak ada yang ngajari kita, ikat saja yuk. Gitu. Kira-kira pakai apa? Tambang atau pakai rantai ini ya? Kira-kira pakai apa? Ya jangan, ikatannya pakai hati. Nah, akhirnya apa? Carikan gadis kampung, gitu ya. Maka, di sana ada gadis itu, bapak ibunya udah ninggal itu. Ditemukan dengan pemuda ini, cocok nih nador, saling cintrong, gitu kan. Terjadi akad nikah. Kan tiga Bapak sekalian. Begitu selesai, Mas, ayo kita pulang ke rumah, gitu ya. Begitu masuk rumah, masuk kamar, lepas kerudung, gitu ya. Ternyata ada pemandangan yang sangat aneh. Pemuda ini, suami ini selalu melihat ke leher istrinya. Ya, aneh ini. Bukan lipstiknya, bukan apa, blow on isinya, Pak. Blush on, bukan pipinya lihat, tapi lehernya terus ini ada apa sebenarnya ini. Maka si wanita bertanya, ya Mas, ini sebenarnya apa yang kau lihat dari tadi, kok lihat leher saya? Sepertinya saya itu kenal kalung ini, kata dia. Kenal ya? Emang kenapa? Dia cerita, saya dulu pernah mendapatkan kalung ini kayaknya itu. Ternyata si wanita mengatakan, betul. Dulu bapak saya ketika masih hidup bercerita, kalung ini hilang, bertemu dengan seorang pemuda, ketemu dengan seorang pemuda dan dibayar gak mau. Ternyata emas tuh. Iya, coba bayangkan. Masya Allah, itu kan. Itu kayak cerita khayal kan, tapi nyata itu, coba perhatikan. Ini bertahun-tahun terjadinya itu. Maka yakin Bapak sekalian, tinggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan gantikan yang lebih baik. Masih ragu lagi? Jangan ragu Bapak sekalian, yakin saja. Ini Masya Allah ya. Jadi luar biasa hadis ini. Jadi bahwa hendaklah setiap muslim ini, ya mereka yang ada dalam hatinya bagaimana dia berusaha meniatkan hal-hal yang baik. Dan sekali lagi, seandainya setiap muslim, setiap kita paham betul tentang bab niat ini merupakan pintu kebaikan yang luar biasa. Berbanyaklah kita meniatkan yang baik. Mungkin Bapak sekalian kita belum mampu untuk berhaji. Kita meniatkan, seandainya saya punya rezeki, saya mau haji. Bapak mau tahu Pak, ada usaha kecil, modal kecil, hasilnya ratusan juta. Nanam jahe Pak, ya, nanam jahe sehektar, sekintal, gitu ya. 2 bulan saja nanti dapat 300 juta Pak. Kenapa? Jual sama tanahnya. Gitu ya. Insya Allah 300 juta laku itu. Benar itu. Nggak percaya, coba nanti yang punya tanah sehektar itu ya, tanam sekintal saja jahe sudah. Di-upload di internet sudah, dijual. Nanti Anda foto si selfie ini ya, nanam jahe modal 1 juta bisa dapat 3 juta. Duitnya di Soekarno Mesem itu
Ditata di situ. Ternyata apa? Oh, betul tanah toh itu. Gitu. Nggak ada masalah ya. Kita haji itu nggak apa-apa Bapak sekalian. Sampai tempat saya dikenal itu namanya Pak Haji Bonteng. Kenapa? Haji Kebon Enteng. Nggak apa-apa. Daripada kita di hari kiamat, coba kita bayangkan. Dulu kita kaya raya nggak haji. Punya tanah di mana-mana, toko di mana-mana nggak haji. Allah tanya kepada hari kiamat, kenapa kamu nggak haji? Padahal Allah mengatakan, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ila sabila. Itu ya, nggak apa-apa. Dibilang mau haji Bonteng, Bontong, nggak apa-apa. Kebon Entong nggak ada masalah. Ya, yang penting bisa haji, bisa ibadah kepada Allah. Tapi kalau nggak punya, primen maning. Nah, yang penting kita niat dulu. Kita sekarang haji juga belum kok meniatkan haji untuk orang tua kita. Pelobosan teman gue. Itu kenapa? Kita lagi cari pahala. Masya Allah, ya Allah, seandainya saya punya rizki, saya mau menghajikan bapak ibu saya. Boleh apa tidak? Boleh, walaupun nggak punya duit. Kita meniatkan mendapatkan pahala. Coba kita lihat. Ya di pinggir jalan ada orang pengemis, seandainya saya punya duit 5 juta, saya kasihkan 1 juta orang itu. Walaupun duitnya cuma 50.000, gitu ya. Dapat niat, dapat pahala kita coba. Masya Allah. Makanya ini luar biasa ya. Jadi pembahasan niat ini termasuk pembahasan yang luar biasa. Ya, yang kalau kita manfaatkan dan kita pahami dengan baik, ini merupakan sumber kebaikan yang sangat luas. Ya, jadi gitu Pak. Bukannya kita muluk-muluk ya. Gak punya apa-apa, pengen menghajikan orang tua. Bukan itunya. Kenapa? Itu adalah kebaikan dan kita niatkan. Ya. Dan Rasul ketika ada orang mengatakan, ya Rasul, seandainya aku punya harta seperti orang itu, saya akan lakukan seperti itu. Rasul tidak mengingkari. Ya, Rasul tidak mengingkari. Kenapa? Karena niatan orang itu baik. Allah pun tuliskan untuknya satu pahala kebaikan. Ini ya, Masya Allah. Nah, jadi Bapak sekalian, dalam hadis yang mulia ini, ya, menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sesuatu yang baru diniatkan dalam hati seorang hamba Allah mengetahui. Ya, ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak sekalian, jangan sampai jangan pernah di dalam hati kita ini meragukan tentang keagungan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini memang ucapan Ibnu Mas'ud. Cuman apa? Hadis ini dikatakan para ulama hadisnya marfu sampai Nabi. Beliau pernah mengatakan, ini menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, baina sama'id dunya wallati taliha 500 am. Ya, jarak antara langit dunia dengan langit berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Langit yang kita lihat itu langit pertama. Jarak ke langit berikutnya itu berapa? 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in 500 am. Dan jarak setiap langit yang ada 500 tahun perjalanan. Langit ada 7 kan? Langit 1 kedua 500 tahun. Kali 7 berarti berapa? 3.500 tahun perjalanan. Masya Allah. Wa baina sama'i sabi'ati wal kursi 500 am. Dan jarak antara langit yang ke-7 sampai kursinya Allah 500 tahun. Ya, wal arsyu fawqal ma'. Dan arsy-nya Allah itu di atas air. Dan jarak antara kursinya Allah dengan arsy itu berapa? Itu 500 tahun. Ya, wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy-nya. Apa kata beliau? La yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tapi tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amal kalian. Coba ya. Jadi Allah Azza wa Jalla di atas langit. Kalau kita tempuh berapa tahun tadi? 500 dikali 7 3.500 ditambah 500 lagi 4.000 ya 4.500 tahun perjalanan. Tapi apa? Ternyata itu semua ya tidak menghalangi penglihatan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap yang kita lakukan. Ya, maka Bapak sekalian, kita ya yakinkan dalam hati kita. Tatkala kita hendak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Maha mengetahui. Ya. Tatkala kita hendak meninggalkan kewajiban, ingat Allah Maha mengetahui. Sehingga dengan demikian, ya kita semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang pertama.
Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Allah melipat gandakan amal kebaikan, ya, tetapi giliran Allah Subhanahu wa taala menulis kejelekan cuma satu. Ya, sebagaimana juga Allah terangkan dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Tapi wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang membawa kejelekan dan dosa, maka tidaklah dia diganjar melainkan semisalnya, cuma satu. Ya, wahum la yudlamun, sedangkan mereka tidak didolimi. Insyaallah ya, ini sekali lagi menunjukkan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita semua. Ya, maka kedepankanlah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai ya dari hadis nomor 11. Zuhur jam berapa? Jam 12 ya? Ah, cukup. Kita satu hadis lagi lah. Ya, biar selesai dalam bab apa? Ikhlas wa ihdharun niyyah. Hadis terakhir dalam bab ini. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul bersabda. Jadi Rasul sedang menceritakan tentang umat terdahulu. Kata Rasul, in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabitu ila gharin fadakhalu. Ya, kata Rasul, berangkat 3 orang ya dari orang-orang di zaman dahulu. Hatta awahumul mabit, sampai mereka ya meniatkan untuk bermalam di sebuah gua. Fadakhulu, maka mereka pun masuk ke dalam gua itu. Jadi kalau orang-orang dahulu ketika mereka safar dan mereka kehujanan atau kepanasan atau kemalaman, yang mereka cari kemana? Gua. Untuk apa? Singgah. Ya, karena nggak ada losmen, belum ada hotel, ya, nggak ada. Mau bintang 7, bintang 5 belum ada dulu. Adanya gua, ya, yang penuh dengan bintang. Gitu ya, kalau malam banyak bintang kan, gitu. Maka mereka pun masuk ke gua tersebut. Ternyata apa? Fan hadarat sahratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba apa? Jatuh batu yang sangat besar dari gunung sehingga menutup pintu gua tadi. Perhatikan ya. Kita bayangkan, gua pintunya nggak besar, tiba-tiba ada batu besar nutup pintu gua itu. Maka ketiga orang ini berusaha semaksimal mungkin, dorong nggak bisa, geser nggak bisa sudah. Cuma 3 orang, batu besar sekali kan. Nah, faqalu, maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa Allah ta'ala bisalih a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini melainkan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Perhatikan ya. Jadi mereka mengatakan kita tidak bisa selamat dan keluar dari tempat ini melainkan kalau kita apa? Berdoa kepada Allah dengan tawasul, dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ustaz, kok tawasul? Boleh, boleh. Jadi tawasul kata para ulama itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Di antara tawasul diperbolehkan seperti hadis ini, yaitu kita minta kepada Allah dengan perantara amal soleh. Jadi kita berdoa, ya Allah, ya misalkan kita lagi banyak masalah, ya Allah, tolong selesaikan masalah kami ini. Atau kita mengatakan, ya Allah, saya sudah 50 tahun sholat karena Engkau, ya Allah. Atau saya menuntut ilmu karena Engkau, ya Allah. Saya sedang terjadi masalah yang sangat pelik, ya Allah, selesaikan masalahku. Boleh. Yang pertama dengan menyebutkan amal soleh. Ya. Yang kedua adalah kita tawasul dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik,
maka berdoalah kepada Allah dengan perantara nama-nama itu. Yang kedua. Yang ketiga, kita boleh tawasul kepada makhluk, orang yang masih hidup dan dia ada di hadapan kita dan dia bisa melakukan. Syaratnya apa? Orang itu masih hidup. Ya, sebagaimana banyak di kalangan para sahabat minta kepada Rasul untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Selama beliau masih hidup. Adapun kalau meminta tawasul kepada orang-orang sudah mati, itu adalah salah satu bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilarang di dalam Islam. Nah, maka Bapak sekalian, maka ketiga orang ini pun berdoa kepada Allah masing-masing menyebutkan amal soleh. Faqala rajulun minhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani, ya Allah, dulu saya memiliki dua orang tua yang sudah sangat tua, bapak ibu saya. Wa kuntu la aghbiku qablaha ahlan wala malan, dan aku ya tidak pernah ya memberikan minum sebelum bapak ibu saya, baik kepada keluarga maupun maupun budak yang saya miliki. Perhatikan ya, ini kebiasaan orang ini bakti sama orang tua. Nomor orang tua dijadikan nomor satunya, melebihi anak dan istrinya. Maka kata beliau, suatu ketika fana abi talabu syajari yauman falam urih alaihi ma hatta nama. Suatu ketika ya, aku pergi jauh untuk mencari kayu bakar pada suatu hari, sehingga saya tidak bisa pulang cepat ya dan memberikan minum kepadanya. Dan saya pulang saat itu kedua orang tua saya sudah tidur. Maka kata beliau, maka aku pun kemudian memerah susu kambing saya itu, ya, fawajadtuhuma naimaini. Ternyata saya mendapati bapak ibu saya sudah tertidur. Fakarihtu an uqildahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak mau membangunkan kedua orang tua saya. Kenapa? Khawatir mengganggu. Dan aku juga tidak mau ya memberikan minum kepada istri dan anak-anak saya atau budak-budak saya sebelum bapak ibu saya minum. Maka falabistu, maka saya pun ya nunggu di malam itu, sedangkan botol minum susu itu berada di tanganku. Aku menunggu agar bapak dan ibu saya terbangun sampai kemudian terbitnya fajar. Ya, sampai apa? Wasabatu yatadaghauna 'inda qadami. Padahal saya melihat saat itu anak perempuan saya dia merengek di kaki saya. Untuk apa? Minta minum. Tapi apa? Aku tidak beri minum kepada anak-anakku. Sampai kemudian kedua orang tuaku terbangun dan minum dari susu tersebut. Nah, sahabat sekalian, ini gambaran bagaimana seorang anak yang dia berbakti kepada orang tuanya. Sampai apa? Sampai dia mengutamakan orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya. Ya, sampai dia ini mengedepankan, mendahulukan orang tuanya melebihi anak dan istrinya. Insyaallah ya. Ini hadis ini menunjukkan apa? Keutamaan berbakti sama orang tua. Maka dia mengatakan, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhiki, Allah, jika dulu aku melakukan amalan itu karena mengharapkan wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, maka ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini dari batu ini. Apa yang terjadi? Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Kemudian apa? Batu pun bergeser sedikit tapi belum bisa untuk keluar. Mungkin baru bisa ngintip gitu ya. Yang kita ambil Bapak sekalian di sini adalah apa? Keutamaan orang berbakti dan orang tuanya. Dia berdoa kepada Allah menyebutkan amalan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kita Bapak sekalian? Ya, dulu orang tua ketika mereka membesarkan kita, menjadikan kita nomor satu. Bahkan banyak di antara orang tua yang mereka rela makan seadanya, berpakaian seadanya. Yang penting anak-anak mereka makan enak, badannya sehat. Ya apa tidak? Iya. Kok kemudian begitu kita besar, kita bisa mencari nafkah sendiri, ya nggak pernah ngasih orang tua, walaupun ngasih nunggu sisaan. Kebalik Bapak sekalian. Maka coba sekalian saya nasihatkan kepada kita semua, kalau kita mau ngasih orang tua, jangan sisaan. Kita punya sebulan gaji sekian, punya uang sekian sebulan, kita klop sudah nih, anak sekian, istri, orang tua sekian. Ada sisa nabung, tidak ada sisa nggak nabung. Itu nomor satu orang tua Bapak sekalian.
Kenapa? Karena berbakti ke orang tua luar biasa. Sampai Rasulullah SAW beliau pernah naik mimbar. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, alama aminta. Wahai Rasul, atas dasar apa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Maka Rasul mengatakan, ja'ani Jibril. Barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan, raghima anfumri'in. Celakalah seorang. Adrakathu abawahu au ihdahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya. Kemudian orang tuanya itu tidak menyebabkan dirinya masuk dalam surga. Ucapkan amin ya Rasul. Rasul pun mengucapkan amin. Coba ya. Ini jadi keberadaan orang tua luar biasa Bapak sekalian. Itu merupakan ladang surganya kita. Ladang surganya kita. Ya, maka jangan kemudian kita remehkan untuk berbakti kepada orang tua. Dan jangan kita malu untuk meminta maaf atas segala kesalahan, kekurangan kita selama ini kepada orang tua. Ustaz, orang badan orang minta maaf. Nah, ini kembali lagi. Ya, nunggu badan. Ya, kalau kita masih hidup. Kalau ternyata sudah mati, kita mau minta maaf sama siapa di alam kubur? Sekarang saatnya kita minta maaf kepada orang tua. Ya, ini Masya Allah. Kemudian orang kedua berdoa lagi. Yang mengatakan, Allahumma in kana li ibnatu ammi. Wahai Rasul, wahai Allah Subhanahu wa taala, dulu saya itu punya sepupu. Ahabban nasi ilayya, dia adalah orang yang paling aku cintai. Jadi sepupu perempuan sangat cantik sehingga dia sangat suka dengan wanita itu. Ya, bahkan dia mengatakan kuntu uhibbuha ka'asadi ma yuhibbur rajulu nisa. Yang dulu aku sangat mencintai dia. Ya, seakan-akan cintaku kepadanya itu melebihi cintanya suami kepada istrinya. Fa'aradtuha ala nafsiha. Aku sangat ingin berzina dengannya. Tapi apa? Wanita itu menolaknya, ya, dariku. Wanita itu menolak berbuat zina dengan itu. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Maka tatkala berlalu, ya, di 1 tahun, kemudian wanita itu datang kepadaku. Apa? Minta sesuatu. Minta uang karena dia sangat butuh, ya, sangat terpepet, datang kepada orang itu. Ngapa itu? Mau hutang duit. Maka kata dia, maka aku pun berikan kepadanya 20 wa mi'ata dinar. Aku berikan kepadanya 120 dinar. 120 dinar. Kalau satu dinar itu 4/4 gram emas. Ya. Berarti kalau kemudian dikalikan 120 berarti berapa? 510 gram emas. Emas murni. Kalau sekarang misalkan harganya 650.000, berarti berapa? 331.500.000. Ya, orang itu datang bawa uang tadi 1 tas untuk akhwat tadi. Ya, yang penting mau berzina. Perhatikan, dikasih. Saking dia tuh pengen berzina dengan wanita itu, dikasih. Ini salah ya. Wanita ini keliru. Jadi wanita ini sekepepet apapun tidak boleh menjual dirinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya wanita dikasih 2 pilihan, kamu saya bunuh atau berzina denganku, mending milih dibunuh. Wanita dikasih 2 pilihan, dia dibunuh atau dia melayani nafsu bejatnya, mending milih yang pertama dibunuh. Dalam rangka apa? Dalam rangka wanita ini menjaga harga dirinya. Ini mahalnya wanita. Perhatikan ya. Maka kemudian si lelaki ini mengatakan, hatta idza qadartu 'alaiha, maka ketika aku bisa menguasai dirinya, bahkan dan disebutkan dan aku sudah berhasil duduk di atas 2 kaki wanita itu. Ternyata si wanita mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tafuddal khatama illa bihaqqihi, dan jangan engkau membuka khatam, membuka cincin kecuali dengan haknya, paham ya? Maka ketika diingatkan bertakwa kepada Allah, dia mengatakan fansaraftu anha, aku pun beranjak meninggalkan wanita itu. Padahal wanita itu adalah orang yang paling aku cintai. Serta aku pun meninggalkan emas tadi. Mungkin kalau kita orang tinggalkan masih cukup money kembali. Tidak, itu langsung pergi. Emasnya ditinggalkan, Masya Allah. Harganya berapa tadi? Sekitar 331 juta. Ditinggalkan, pergi dia. Nggak mikir masa diambil dulu ya, separuh. Orang kita tak bawa maning.
Tinggal pergi dia, luar biasa ini. Ini perjuangan luar biasa ini. Ya. Kemudian apa? Dia mengatakan, ya Allah, seandainya dulu aku melakukan hal itu ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini. Allah pun bukakan. Cuman apa? Tidak bisa keluar. Yang kita ambil di sini Bapak sekalian, bagaimana keutamaan seorang yang menjaga ifahnya, orang yang menjaga kemaluannya. Itu luar biasa. Bahkan orang-orang seperti ini Bapak sekalian, itu termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan janji Rasul. Akan apa? Mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Tatkala tidak ada naungan melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dibuka pintu gua. Kemudian orang ketiga berdoa lagi. Dia mengatakan, Allahumma istajartu ujara, ya Allah, dulu aku punya karyawan. Maka aku pun memberikan kepada mereka gaji-gajinya. Semua saya bayar kecuali satu orang, kata beliau. Dan dia meninggalkan hak dia, kemudian pergi enggak tahu kemana. Kemudian dari uang gaji itu, fathammartu ajrahu hatta kasrat minhul amwal, maka aku pun kembangkan gaji orang tersebut sehingga hartanya bertambah banyak. Ya, maka setelah berjalan sekian lama, orang ini datang lagi dan mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, adi ilayya ajri, bayarkan upahmu kepadaku sekarang. Maka aku pun katakan, kullu ma tara min ajri, apa yang kamu lihat itu adalah bayaranmu. Apa itu? Berupa ibil, wal baqar, wal ghanam, wal raqiq. Onta, sapi, kambing, dan budak. Insyaallah, sebutkan itu satu lembah penuh. Itu ada kambingnya, ada ontanya, ada sapinya di situ. Maka kata orang ini, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, kamu jangan candaan sama saya, jangan ngolok-olok saya. Maksudnya apa? Saya bayarnya cuma berapa? Kerja seminggu, kalau sehari misalkan 100.000, 700.000, kok serang dibayar sama kambingnya ribuan, ontanya, sapinya ya. Kamu goroan apa primat dolanan? Dia mengatakan, la astahzi'u bika, saya tidak ngolok-olok kamu. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Kemudian apa? Semua diambil, semua dituntun. Mo. Itu dibawa semua sampai kandangnya kosong semua itu. Masya Allah, Bapak sekalian. Kalau kita iman temen yo. Iya, gajinya 700.000, pergi sana, kambing punya saya. Orang ini Masya Allah, bagaimana amanahnya ini. Ya, ini uang punya orang lain, dia kembangkan, kembalikan kepada yang punya. Maka dia mengatakan, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi, ya Allah, jika dulu aku melakukan hal itu karena ikhlas mengharapkan wajahmu, maka ya Allah, tolonglah bukakan pintu gua ini. Famfajarat as-sakhratu fakharaju yamshun, kemudian batu ini pun bergeser dan akhirnya ketiga orang ini bisa keluar. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah Bapak sekalian. Ini nomor 3 belum bisa jelaskan ini. Jadi bagaimana keutamaan seorang yang menjaga amanah, orang yang dia baik terhadap siapa? Terhadap karyawan-karyawan mereka. Karena Bapak sekalian, ya orang bekerja, karyawan kerja kepada kita karena mereka butuh. Kan gitu. Maka jangan kemudian kita semau sendiri. Ya bayarlah gaji-gaji mereka sesuai dengan kadar dan waktu yang telah ditetapkan. Jangan sampai kemudian kita berbuat dolim kepada mereka. Bahkan di antara ajaran Nabi sekalian, kalau kalian mempekerjakan orang, sunnahnya Nabi apa? Kita membayarkan gajinya ketika keringatnya masih menetes pada badan-badan mereka. Itu paling utama. Kenapa Bapak sekalian? Ini orang lebih bersyukur. Begitu dia kerja seharian keringetan, ini Pak gajinya 100.000 atau 70.000. Masya Allah dia pulang. Ya, beli es krim anak-anaknya 20.000, 50.000 untuk istrinya. Masya Allah setiap hari dia keringetan dapat. Masya Allah, itu seandainya dimungkinkan. Tapi kalau misalkan karyawan Pak, kalau setiap hari gajian nanti ya tutup bulan, tutup duit, gitu ya. Gak apa-apa sebulan sekali atau sepekan sekali, gak ada masalah ya. Tapi kalau kita cari utamanya tiap hari kerja kita bayar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.